Kalau untuk budidaya, Bang, biasanya kita pilih dulu indukan untuk female-nya yang udah memang telurnya sudah siap untuk dipijah. Oh ya. Nah, untuk male-nya harus lebih besar daripada female. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak pengusaha. Kembali lagi berjumpa dengan kita. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pengusaha budidaya ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan yang sangat indah dengan bentuk warna pada sirip dan ekornya, yang menjadikan ikan ini sangat digemari para koleksi akuatik. Langsung saja sahabat, kita menuju ke tempat lokasinya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Ikuti kita terus. Halo sahabat jejak pengusaha, kita telah berada di lokasi tempat pembudidayaan ikan cupang. Langsung saja kita menemui daripada pemiliknya. Ikuti kita terus. Apa kabarnya Bang? Baik, Bang. Kita mau berbincang-bincang, bertanya-tanya masalah ikan cupang ini Bang. Boleh nggak? Bisa, Bang. Kita ngobrol situ, Bang. Oke Bang. Halo sahabat, kali ini kita telah berada di lokasi dan berada tepat di samping daripada owner budidaya ikan cupang. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang, dengan siapa kita berbicara? Perkenalkan, nama saya Keken, owner dari Bermano Busfish budidaya ikan cupang hias. Baik Bang Eken, saya ingin bertanya sedikit tentang ikan cupang yang berhasil Abang budidayakan. Bagaimana ceritanya Abang bisa membudidayakan ikan cupang ini sendiri Bang? Nah, awalnya itu Bang dari kita hobi, ya. Berawal dari hobi ya. Kan? Kita hobi, kita piara ikan cupangnya satu persatu, kan? Pelihara satu persatu satu ya, ekor, tambah satu ekor lagi, ya kan? Nah, koleksi kita tambah banyak ya. tambah banyak. Nah, dengan koleksi tambah banyak ini Bang, kita mulai berpikir bagaimana koleksi ini, hobi ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Oh, jadi koleksi kita ini bagaimana bisa menjadi suatu penghasilan ya Bang? Penghasilan. Jadi ikan cupang ini kan menawan Bang. Menawan itu saya katakan menawan karena untuk di pewarnaan ikan air tawar, spesifikasi warna ikan cupang ini paling beragam, paling banyak. Beragam, iya, dibanding dengan ikan air tawar lainnya. Ikan hias lainnya. Ikan hias lainnya. Jadi itulah yang membuat kita menjadi makin tertarik dengan menggeluti ikan cupang. Menggeluti dunia bisnis ikan cupang. Iya. Nah, berawal dari beli indukan, kita coba breeding, kita coba kawinkan pemijahan tadi sampai dia panen lah kan, sampai dia panen, dan mulai kita guyur-guyur, kita jual, kita lakukan promosi-promosi kan Bang, melalui media-media sosial, melalui perantara kawan-kawan kan. Jadi media sosial terus beranjak lagi ke kawan-kawan ya Bang. Jadi lama-lama orang juga tahu ya bahwa jadi tahu kita main di bisnis ikan cupang hias Bang. Nah, dari itu mulai berkembang dari awalnya cuman modal satu rak kan, ya benar, make ember kecil kan, ember kecil ya awal-awalnya benar. Sekarang mulai kita geser, mulai memperlebar untuk budidaya kita, kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas itu kita tingkatkan lagi. Wah, hebat juga ya Bang, daripada Abang yang awalnya dari hobi mengkoleksi satu persatu sampai sekarang bisa memasarkan sampai dapat daripada pundi-pundi nominal uang itu sendiri. Jadi dari awal hobi menjadi hoki itu tadi ya Bang. Iya, jadi benar. Hobi itu Bang, hobi tetap
bisa kita salurkan kan. Iya benar. Tapi kita mendapatkan hasil dari hobi tersebut. Hasil, iya, jadi benar. hobi dapat, hasil dapat, pergaulan kita pun makin meluas. Ya Bang. Makin meluas. Untuk jenis apa saja Bang yang Abang budidayakan ini, untuk jenis-jenis ikan cupang ini, dan berikan sedikit ciri-ciri daripada ikan yang Abang budidayakan, dari jenis dan ciri-cirinya. Ciri-ciri. Kalau yang kita budidayakan Bang, kayak contohnya ini jenis-jenis plakat, ya kan? Oh, ini jenis plakat jenis plakat. Jenis plakat itu yang ikan-ikan ekor pendek kan? Ekor pendek seperti ikan tarung lah, Bang. Oh, ikan tarung ini namanya ikan plakat ya. Plakat kan? Jenis plakat, tapi yang kita budidaya di sini plakat koi, black samurai. Ini black samurai ya. Samurai. Ada plakat warna-warna solid seperti super red dan buat platinum. Kemudian kita budidayakan juga jenis plakat-plakat giant. Jadi cupang-cupang raksasa yang besar-besar itu Bang. Oh, plakat giant ya. Plakat giant kan. Nah, next project kita bakal kembangkan jenis-jenis half moon Bang. Jadi jenis-jenis yang ekor panjang, half moon Bang. Half moon. Ya, kalau duluan kita kenal half moon itu waktu zaman kita SD itu Bang, sering dijual mamang-mamang pakai plastik, itu kan taruh di botol kan, cuman warna hitam, warna biru kan. Nah, dengan pengembangan warna dari breeder senior kita, sekarang udah banyak jenis-jenis half moon koi, half moon multi kan. Nah, kebetulan yang next project kita bakal kita kembangkan jenis-jenis half moon untuk nemo multi lah. Kita next project yang selanjutnya ya. Selanjutnya. Oh, ternyata banyak juga ya jenis-jenis ikan cupang ini dan ikan hias. Yang saya ketahui dari dulu kan ikan cupang ini ikan cupang hias dan ikan cupang adu. Berarti memang banyak ya Bang jenis-jenis ikan cupang ini sendiri ya. Kayak yang kita ketahui dari dulu kan hanya ikan cupang tarung. Ikan cupang tarung ya dimasukkan di dalam baskom, udah diadu aja ya, menang, benar. Kan? Nah, sekarang pengembangan dari kawan-kawan senior kita terdahulu dan senior kita sekarang banyak mengembangkan jenis-jenis ikan-ikan hias yang warnanya tadi beragam. Jadi sekarang ikan cupang yang kita kenal ya ikan cupang yang warna-warni seperti ini Bang. Iya benar, warna-warni dan beragam ya Bang. Dia dinilai daripada keindahan sirip dan ekornya sendiri ya. Bang. Dinilai dari keindahan ekor kan, ya ekor, pas itu dorsal yang atas itu Bang. Oh, dorsal yang atasnya itu juga ya. Sama analnya Bang, yang bawah kan. Pas itu dasinya. Itu kan. Jadi banyak penilaian Bang, sirip dayungnya, bentuk tubuhnya. Nah, itu merupakan termasuk dalam kategori keindahan. Ya, kategori nilai jualnya lah Bang, nilai jual untuk penghobi ikan cupang. Ikan cupang itu sendiri ya Bang ya. Untuk pemeliharaan ikan cupang ini, sebenarnya bagaimanakah pemeliharaan ikan cupang ini yang baik dan benarnya Bang? Baik dari segi pakannya, kadar airnya, dan tempat daripada meletakkan ikan cupang ini sendiri. Nah, jadi Bang, untuk pemeliharaan ikan cupang sebenarnya cukup simpel, tidak ribet. Simple kan. Jadi kalau untuk pakan ikan cupang itu banyak jenisnya, seperti kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, cacing darah, ya kan. Nah, juga bisa diberikan baby shrimp atau pelet. Baby shrimp atau pelet juga bisa ya Bang untuk pakannya sendiri. Jadi perawatan untuk pakan untuk ikan cupang sendiri itu tidak ribet, perawatan juga tidak ribet. Yang penting kita rajin ganti air, minimal seminggu sekali kita ganti air. Nah, untuk wadah sendiri banyak berbagai macam wadah. Nah, kalau di sini kita ada 2 wadah yang kita pakai Bang, satu soliter berbentuk kaca, satu lagi kita pakai soliter berbentuk plastik. Oh, soliter berbentuk plastik juga bisa ya Bang. Plastik itu untuk ukuran 2 liter. Untuk ukuran 2 liter. Jadi berapa untuk ukuran airnya sendiri, kadar airnya Bang? Nah, kalau untuk air ikan cupang ini bisa hidup di pH 6 sampai 7. Nah, kalau untuk mengukur kadar air ya bisa kita beli di toko-toko online banyak kan untuk mengukur pH. Kalau kita nggak pede sama pH air di rumah kan. Nah, benar-benar. Tapi lebih bagus kan kita pakai air sumur. Kalau nggak ada air sumur ya pakai aja air galon. Jadi agak sultan lah ini ikan kan ya. Benar-benar.
kalau pakai air ledeng itu bang, kita bahaya kaporit. Jadi ikan cepat sakit lah kan. Cepat sakit untuk ikan. Untuk pengembang biakan dan budidaya ikan cupang ini sendiri bagaimana bang? Mulai dari perkawinan, pemijahan, sampai pembibitan, kemudian sampai ikan cupang ini sendiri bisa dijual. Oke. Kalau untuk budidaya bang, biasanya pilih dulu indukan untuk female-nya yang udah memang telurnya sudah siap untuk dipijah. Oh iya. Nah untuk male-nya harus lebih besar daripada female. Kalau biasanya kita terapkan di farm kita kan. Nah biasanya sebelum kita melakukan pengawinan benar. Sehari sebelum melakukan pengawinan kita lakukan pengendapan air dulu. Berarti melakukan pengendapan air dulu ya bang? Di wadah kecil lah. Di wadah kecil bisa dipakai wadah sayur atau pakai ember ya kan. Nah lakukan dulu pengendapan. Sudah kita lakukan pengendapan air, besok paginya kita masukkan male-nya. Udah lakukan pengendapan baru male-nya dimasukkan ya? Dimasukkan. Male-nya udah dimasukkan, biarkan male-nya adaptasi dulu sama lingkungannya ya kan. Baru kita masukkan lagi female-nya, tapi female-nya kita masukkan, kita letakkan di dalam wadah. Diletakkan dalam wadah sendiri. Ya, dan jadi nama proses penjodohan. Proses penjodohan ini tadi ya untuk jantan dan betinanya. Kita lakukan proses penjodohan dulu. Biasanya kita lakukan proses penjodohan itu bang 24 jam paling lama. 24 jam untuk pertemuan awalnya. Kalau di sini kadang-kala bang nggak pakai penjodohan lagi. Kadang masukkan female sama male serempak. Ya, jadi kalau untuk proses breeding tergantung situasi aja lah. Ya kan bisa semua, mau dijodohkan dulu bisa, mau langsung kita letakkan serempak bisa. Yang penting female sama male-nya udah siap untuk dikawinkan. Enggak ada pertemuan dulu antara jantan dan betinanya, apa ada chemistry-nya ya gitu, enggak ada ya? Itu kalau kita jodohkan, takutnya kalau langsung kita gabungkan, kalau male yang agresif kan dia nanti membunuh. Karena dia ini lebih agresif. Iya, kawin ikan cupang ini dia tarung dulu. Memang dia hajar-hajaran dulu. Iya benar. Tapi kalau di farm ini ya tergantung mood lah. Kadang kita jodohkan dulu, kadang langsung kita cemplungin aja. Untuk budidaya pemijahan antara jantan dan betina tadi seperti apa bang? Jadi bang sudah proses penjodohan tadi kita gabungkan jantan dan betinanya kan. Nanti yang cupang jantan ini bang buat sarang, buat bui kan, bereaksi ya reaksinya. Jadi di bui itulah nanti mereka melakukan perkawinan dan meletakkan telur. Jadi melakukan perkawinan sampai meletakkan telurnya di bui tadi ya. Oh iya. Nah, setelah di bui tadi tinggal kita tunggu 1 hari atau 2 hari kemudian telur akan menetas. 2 hari sampai 3 hari telur sudah menetas. Sehari sampai 2 hari telur akan menetas kan. Nah, tapi kadangkala juga ada kendala, kadangkala ada cupang yang hari pagi ini kita gabungkan, pagi besok atau paling lambat sore dia udah bertelur. Nah yang ada kendala itu kadangkala dia belum bertelur, kita biarkan dulu sampai 3-7 hari lah. Kalau biasanya kalau di sini bang kita biarkan sampai 7 hari. Sampai 7 hari ya. Kalau sudah bertelur ya. Kalau dia juga sampai 7 hari kita pantau memang enggak buat tidak bertelur ya, maka langsung kita pisahkan. Langsung dipisahkan. Ya. Dari bertelur ini sendiri tadi sampai penetasannya berapa hari lagi bang? Nah jadi waktunya. Sistemnya bang, setelah dia menetas, kita taruhlah dia menetas 24 jam lah, kita ambil cepatnya kan. Dia menetas 24 jam, besok berarti umur dia sehari kan, sehari dia hidup ya. Nah, biasanya dipisahkan ya? Belum bang. Biasanya kan kalau dia sudah bertelur itu yang diangkat itu betinanya, karena betinanya dipisahin dulu ya. Dipisahin karena yang jantan itu jaga telur, jaga anak, jaga buraya. Jadi cupang ini bang dunia terbalik lah bang. Jadi yang jaga daripada anak-anak ini tadi yang jantan ya? Yang jantan, yang ceweknya kita angkat. Nah nanti sudah hari keempat biasanya kantong makanan yang dibawa oleh buraya saat menetas itu udah habis. Buraya mulai belajar berburu makanan kan. Baru kita berikan pakan, kita kasih biasa pakan hidup bang, bisa kutu air atau artemia. Untuk bibitan yang awal-awal tadi sudah mau ya makan mau kutu bang, air tapi tadi? di usia 4 hari. Usia 4 hari ya.
Kutu air bisa dimakan, artemia atau infusoria. Tapi kalau di farm kita gunakan kutu air sama artemia. Biasanya kalau anak baru umur 4 hari itu kita berikan artemia dulu sampai 10 hari. Kemudian kita lanjutkan 10 hari sampai 30 hari ke depan, sebulan kan itu. Iya, benar. Kita lanjutkan dengan kutu air. Dari proses pembibitan yang awal berhari-hari ini tadi sampai dibutuhkan waktu berapa hari dia bisa dilihat cupang besar kayak gini, Bang? Nah, kalau untuk jenis-jenis koi, Bang, jenis-jenis multicolor lah. Jenis-jenis koi, koi multicolor itu bisa dilihat indah seperti ini, Bang. Biasanya di umur-umur 4 bulan sampai 5 bulan lah. 4 bulan sampai 5 bulan ya, itu sudah bisa dipasarkan ya, Bang? Udah full block. Sudah full block, ya, benar-benar. Kalau dia baru di umur 2,5 bulan, biasanya dia baru notol-notol, Bang. Notol-notol. Nah, ini contoh yang usia masuk 3 bulan. Oh, ini udah yang usia masuk 3 bulan ya? Dia memang belum full block, ya kan? Belum full block. Nah, tapi dia notolnya udah sempurna, udah banyak. Jadi dia tinggal ngefullkan warna di badan, nerangan ini warna di badan sama warna di ekornya. Ekor dan siripnya sendiri ya. Benar-benar. Nah, kalau untuk jenis-jenis black samurai seperti ini, Bang. Untuk jenis black samurai ini sendiri, mutasinya kan tidak terlalu lama mutasi kalau jenis-jenis seperti ini. Jadi di umur 2,5 bulan ini udah bisa kita panen, tapi size-nya masih kecil, masih S plus kan. Nah, kalau mau harganya agak lumayan bagus, ya tunggu dulu sampai S-nya M awal lah, M awal sampai kalau sebesar ini ya udah M plus. M plus. Ya. Berapa bulan sampai M plus ini? 3 bulan ya? Kalau sampai M plus, Bang, kembali lagi pakan yang kita kasih. Kalau kita kasihnya cacing sutra, ya lebih cepat. Yang jelas kalau dia ukuran M awal 4,5 bulan itu biasanya udah ukuran itu udah M. Berarti perjalanan Abang dari awal merintis usaha ini sampai sekarang sudah berjalan berapa bulan atau sampai berapa tahun sudah, Bang? Kalau kita pertama memulai hobi itu kan, Bang, memulai hobinya sudah lama. Tapi kalau kita memang menggeluti dunia hobi ini untuk bisnis, kita baru berjalan di 7 bulan. 7 bulan. Berarti sekitar Agustus September ya? Untuk pembudidayaan ini sendiri. Iya. Sekitar bulan-bulan Juni lah. Oh, bulan Juni mulai kita pemijahan sampai pembibitan. Iya. Kalau di farm kita ini, Bang, udah masuk panen di generasi kedua. Oh, panen di generasi kedua ya? Iya, Bang, generasi kedua. Kalau untuk yang panen yang udah untuk kita siap jual kan. Tapi kalau yang generasi ketiga keempat itu masih umur sebulan, ada yang masih umur 2 minggu kayak gitu kan. Untuk penjualan pemasaran sendiri, Bang, itu jenis-jenis ikan cupang yang seperti apa yang dia dinilai harganya agak tinggi dan seperti apakah ikan cupang itu, Bang? Kalau untuk harga ikan cupang, Bang, harga ikan cupang yang tinggi itu ikan cupang yang proses pewarnaan badannya, mutasi badannya itu sedikit lama, agak lama. Agak lama ya memang. Contoh kayak koi kan, Bang. Kayak koi itu kan bisa sampai 4 bulanan baru kalau mau bagus warnanya sempurna. Bisa sempurna warnanya itu sampai 4 bulan ya, Bang, 4 bulanan, 5 bulanan ya. Wajar kalau harga ikan jenis koi, jenis multi itu mahal. Karena untuk progres warna itu yang prosesnya lama. Iya, prosesnya yang dinilai kan. Benar. Nah, pas itu kembali lagi, Bang, faktor berikutnya siapa seller yang menjual? Siapa seller yang menjual tadi ya? Kalau seller pemain lama kayak senior kita, ya wajar dia main jual mahal karena ilmunya, pelayanannya itu udah prima dan tersusun kan. Wajar kalau dia kasih harga ikan itu ya gila-gilaan. Benar. Karena ini dunia hobi, Bang. Dunia hobi itu kan sebenarnya bukan diukur sama uang ya, tapi kepuasan. Daripada kita membayar itu kan membayar perawatan yang dilakukan oleh breeder sebelumnya atau reseller dan perawat sebelumnya kan. Ya, kalau
dia tidak merawatnya bagus bang, nggak mungkin kita dapat ikan bagus loh. Nah gitu bang. Jadi untuk pemasaran sendiri abang nih memasarkan omset per ekor atau bisa partai-partai besar dari pembibitan yang abang lakukan ini tadi dari pemijahan? Kalau kita sekarang bang, untuk pemasaran bisa orang datang beli per ekor. Bisa per ekor per ya? Ekor pun bisa. Kalau ada pun orang minta partaian, masuk partaian itu minta jumlah yang besar. Jumlah yang besar ya. Misalnya dia mau ambil 10 atau lebih, kita juga melayani. Jadi per ekor dan partaian kita melayani. Jadi dua-duanya ya. Jadi partai per ekor juga pembibitan yang partai besar ya. Iya, partai besar juga kita melayani. Cuman mungkin skalanya belum terlalu besar lah. Belum terlalu besar. Belum skala besar. Berarti untuk omset sendiri bang, untuk omset abang per hari bahkan per bulannya bisa ditaksir sampai berapa bang? Untuk perintisan awal-awal ini. Iya, kalau untuk 7 bulan sudah menjalani bisnis cupang ini bang, bersih itu bang, per bulan itu bersihnya bisa 3 juta. 3 juta ya bang, bersih. Sudah Berawal bersih. dari saya main ini dulu bang, ya kita nunggu ikan kita jadi kan butuh proses. Butuh proses lama juga ya benar. Kita juga kan butuh histori, kepercayaan orang bahwa bukan seller tipu-tipu. Iya benar-benar seller ya. Iya, jadi kita kan kalau kita tunggu ikan kita panen dulu, lama kita mau membangunnya kan. Ya. Jadi kalau aku dulu berawal dari sekalian kita budidaya, sekarang aku ngambil partaian ke orang bang. Partaian ke orang kawan kita lah, salah satu kawan kita orang Bengkulu, saya ambil 50 ekor misalkan, habis saya ambil lagi. Itu berawal dari modal saya 750.000. Modal awal 750.000 ya bang ya. Untuk beli 50 ekor ikan loh. 50 ekor ikan ya. Modal itu yang saya putar sampai jadi seperti saat yang sekarang kita lihat. Kalau awalnya dulu bang, belum punya kita toples kaca-kaca ini ya, mungkin kayak di farm kita masih pakai ember-ember kecil ya kan. Nah ya dari 750 tadi kita putar terus, namanya usaha kan, kita giat. Alhamdulillah bang, perubahan setiap bulannya di farm kita ada perubahan, ada kemajuan kan? Sampai perkembangan sampai seperti yang kita lihat saat sekarang ini ya. Yang lihat saat ini kan udah agak enak lah bang dipandang, walaupun masih bubuk sederhana. Benar-benar. Untuk kendala selama abang menjalani usaha budidaya ikan cupang ini sendiri apa bang? Kalau kendala itu bang, ada berbagai macam lah kendala yang kita alami, apalagi selaku kita pembudidaya kan, barang bernyawa ini. Iya benar, budidaya barang bernyawa. Pertama itulah yang ikan nggak mau kawin. Itu mau kawin merata setiap breeder pasti merasakan bang. Ikan nggak mau kawin, udah beli ikan mahal, ikan nggak mau kawin. Oh iya benar. Nah itu kendala pertama. Kendala kedua bang, ikan sakit bang. Ikan sakit itu ya? Ya bahkan sampai mati. Nah ya karena barangnya bernyawa kan bang. Suhu pH air ini saat cuaca berubah, dia kan berubah juga. Ikut berubah juga ya daripada. Kadang-kala ikan yang nggak kuat langsung tewas, kadang-kala ada yang sakit, ya bahkan ada yang nggak kuat menahan perubahan tadi itu sampai mati tadi. Nah pas faktor ketiga itu bang kena penyakit sisik nanas, dropsy. Oh berarti ada penyakitnya juga ya? Iya, dropsy yang pernah kita alami di farm ini ya. Kalau kayak jamuran wet spot gitu kan, wet spot tuh atau dia kuncup, insya Allah ikan masih bisa sembuh ya diobati ya. Kalau kita cepat, penanganannya cepat dan rajin ganti air, insya Allah cupang cepat sembuh. Kalau yang sisik nanas tadi agak susah ya. Kalau dropsy itu bang yang kita ampun, belum kalau nggak tahu kalau kawan-kawan yang di luar sana udah nemuin gimana cara pengobatan kan. Kalau saya belum ketemu bang, udah berbagai cara dilakukan masih tewas ikan ya. Mungkin belum dapat hokinya untuk ya yang ikan ini tadi. Kadang-kala juga ada kena penyakit apa kayak mulutnya bengkak, itu pernah ya. Tapi namanya kita merawat barang hidup bang ya, jangankan ikan, kita aja pasti sakit ya kan? Ya. Setidaknya menggigil-gigil kan. Ya benar-benar. Juga ikan kan.
Ya. Dia butuh penyesuaian proses daripada pemindahan dari tempat lain ya. Benar-benar. Untuk kendala-kendala itu tadi Abang menyelesaikan kendala tadi dengan apa, Bang? Kalau untuk kendala yang sakit-sakit iya tadi, benar. Bang, ya sakit-sakit tadi itulah tadi Bang, obat-obatan untuk ikan, untuk handle ikan cupang kita harus siap. Iya. Ya. Pas itu juga ya kalau setiap hari kita melakukan pengecekan ikan, Pengecekan kita buka itu tadi ya untuk sekatnya kan, kita lihat apakah ikan reaksinya sehat apa iya, enggak sehat ya, atau benar. tidak, apakah badannya ada jamur atau tidak, apakah dia kuncup, apakah dia penyakit yang lain lah kita cek. Dan kalau memang ikan itu sakit kita karantina. Jadi ikan yang kita karantina kita obati dan tiap hari kita lakukan pergantian air. Berarti harus dipantau satu persatu iya, juga kita ya, pantau. Kalau kayak udah di soliter, udah di botol Bang, enak mantau ya Bang. Yang jadi masalah itu Bang, kalau ikan masih di dalam kolam sulit mantau Bang. Itulah kadang sering kejadian mati sekolam, hilang sekolam. Karena kan ikan cupang ini kan termasuk ikan yang kanibal ya Bang ya? Kanibal Bang. Dia jadi kanibal kalau faktornya yang kalau saya perhatikan ya Bang. Pertama pakan yang kurang. Oh, pakan yang kurang jadi dia Ya jadi dia ya nyerang, dia lapar, pasti iya, lapar. benar. Yang kedua air, kondisi air yang keruh, yang kotor. Yang keruh dan kotor. Jadi dia tadi. stres Bang. Nah, atau juga kalau kita kayak di dalam kolam itu kita sortir lah, yang kecil sama yang kecil, yang besar sama yang besar. Karena kalau nggak kita sortir itu tadi saat yang besar lapar, yang kecil nih karena muat di mulutnya, iya, dimakannya. Dimakannya Ya, kalau dia sesama besar paling-paling dia sehancuran badan kan. Ya, jarang sampai mati kalau di kolam itu dia cepat lari. Luar biasa. Tapi ya, dia hancur-hancuran. Luar biasa ya cara menghadapi daripada kendala-kendala budidaya ikan cupang ini sendiri. Untuk pemasaran Bang, pemasaran kita sekarang sudah sampai mana-mana saja Bang? Kalau untuk pemasaran Bang, kita masih bergelut di dalam kota. Dalam kota sampai kabupaten-kabupaten ini ya. Kabupaten kan sesekali ada juga orderan dari luar seperti dari Pulau Jawa, dari provinsi-provinsi yang ada kayak di Palembang kemarin, di Linggau, untuk penjualan, untuk marketing penjualan iya, kita lebih jauh ya benar. Karena kan kita bisa membudidayakan, yang keduanya kita juga harus pemasaran, kita harus luas. Iya, harus luas. Kita lebih dikenal orang lagi kan Bang. Bisa berikan motivasi dan arahan bagi seseorang yang ingin memulai budidaya ikan cupang ini sendiri Bang. Nah, yang jelas Bang, kalau apapun bentuknya, apapun bentuk usahanya, mau itu dia ikan cupang atau bisnis lain lah kan. Nah, itu tuh kuncinya cuma 3. Pertama pelajari, kedua tekuni, ketiga nikmati. Jadi kita pelajari bisnis yang memang kita mau jalankan ini. Kita pelajari gimana marketnya, ya kan? Gimana market, gimana perawatan. Pas itu gimana mencari pasar ya, pelanggan ya. Nah, dari pelajaran yang kita dapat, kita tekuni. Jadi kita memang fokus. Ya. Ada masalah jangan nyerah ya. Terus saja. Masalah itu kendala-kendala awal daripada bisnis atau usaha yang kita jalankan sendiri. Nah, yang ketiga kita nikmati ya. Hari ini laku, nikmati, bersyukur. Ya, benar. Hari ini nggak laku, nikmati. Mata kita masih bisa cuci mata Bang, masih bisa ngelihat keindahan ikan cupang ini sendiri ya. Setidaknya merefresh pikiran kita. Pikiran kita lihatnya indah kan. Wah, berarti besok pemasarannya seperti ini lebih bagus. Kita set seperti ini. Nah, apalagi sekarang kan Bang, yang barang lagi booming kayak ini banyak. Nah, mungkin Abang lihat di IG, di Facebook, di YouTube, banyak cara kawan-kawan untuk melakukan penjualan. Ada melalui flash deal, detik deal, ada melalui lelang, ada melalui post-post foto terus, ada bisa kalau kita banyak kawan. Ya dari mulut ke mulut tadi ya pemasaran. Iya, kan jadi banyak sistem-sistem
pemasaran yang diterapkan. Jadi nikmati aja lah prosesnya kan. Jadi poin yang kita ambil yang pertama memang harus kita pelajari dulu. Iya, pelajari dulu. Baik atau usaha apa ataupun bisnis apa yang kita geluti harus kita pelajari dulu. Ya, tapi kita pelajari sambil jalan. Iya, benar. Kalau kita pelajari terus nggak kita jalankan, ya sama kayak baca buku, Bang. Ya baca bukunya, sudah baca buku diterapkan. Karena teori berguna juga untuk praktek. Iya, benar. Ya, kalau kita praktek aja nggak ada teori ya bingung gitu. Iya, benar. Kita harus menyesuaikan teori yang kita gunakan untuk praktek. Jangan pernah menyalahkan praktek itu. Teori itu nggak sesuai dengan praktek, ya. Teori yang kita ambil salah. Iya, benar. Iya. Kita harus bisa mensinkronisasi daripada teori dan praktek yang kita. Praktek, ya. Ya kalau kita lihat misalnya gimana cara menjual ikan cupang, teorinya begini. Saat praktek, teori mana yang sesuai dengan kita? Ya kalau teori kita pakai teori untuk nembak pakai senjata, jual cupang ya kacau kan. Jadi poin yang kita ambil yang pertama, motivasi bagi pemula-pemula ini pelajari dulu ya. Iya. Pelajari, yang kedua tekuni. Harus bagaimana kendala-kendala ataupun masalah yang kita hadapi harus tetap tekuni. Karena itu memang alur daripada naik turunnya usaha itu sendiri. Yang ketiga harus tetap nikmati aja. Nikmati aja prosesnya. Iya, benar. Yang jelas kan makin dinikmati makin seru kan. Untuk harapan Abang sendiri untuk usaha ikan cupang yang Abang jalan ini, harapannya apa, Bang? Kalau harapan yang bisnis yang kita jalani ya harapan pertama yang jelas berkembang dari segi pemasaran. Sekarang sudah melangkah, orang-orang di luar udah mulai ada yang ngambil. Iya, mulai itu tahu kan satu langkah kemajuan. Gitu ya. Kalau doa gitu sih, kalau bisa main di ekspor impor. Oh iya, benar. Ya, ekspor impor. Yo, kawan-kawan yang lain lo bisa lah. Masa kita nggak bisa? Iya, benar. Tapi kan sudah lumayan dapat dari sini. Gitu kan. Sudah bisa dipetik ya daripada hasil-hasil daripada. Iya, udah bisa buat ini, buat itu, udah bisa survive lah di dunia percupangan. Iya, benar. Semoga usaha yang Abang jalankan ini semakin berkembang, semakin maju, dan peminat daripada ikan cupang ini semakin banyak tentunya. Amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita, dan terima kasih telah berbincang-bincang masalah ikan cupang ini sendiri. Buat teman-teman yang hobi memelihara daripada ikan cupang, boleh langsung datang ke alamat sini, Bang, yang tepatnya Surabaya Permai RT 10. Perun Surabaya Permai RT 10 tentunya, dan lebih tepatnya follow IG di bawah ini. Terima kasih, kami pamit undur diri dan saksikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, komen Jejak Pengusaha Channel agar channel ini lebih berkembang dan tetap mengedukasi kalian semua.